Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di kelas rendah pada sesi ketiga. Oke, pada sesi ini akan dijelaskan mengenai jenis komunikasi, yaitu komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Oke. Jenis-jenis komunikasi menurut penyampaiannya yaitu diantaranya adalah komunikasi lisan. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara tatap muka, begitu. Kemudian komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Nah, komunikasi ini biasanya berupa surat, gitu ya. Surat dipergunakan untuk menyampaikan suatu berita yang singkat, jelas, dan dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Oke, kemudian yang kedua adalah naskah. Naskah biasanya dipergunakan untuk mengirim berita yang sifatnya kompleks. Nah, kemudian ada juga belangko. Nah, belangko dipergunakan untuk mengirim berita dengan atau dalam bentuk daftar, gitu ya. Kemudian yang keempat ada gambar dan foto. Komunikasi bentuk-bentuk ini biasanya karena hal yang ingin disampaikan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat, gitu. Karena identifikasi gambar ini berkaitan dengan ekspresi biasanya kalau mengekspresikan raut wajah seseorang misalnya seperti itu ya. Jadi ketika keterbatasan secara tertulis bisa disampaikan dengan gambar atau foto. Nah, kemudian yang kelima ada spanduk. Nah, spanduk biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi yang sasarannya adalah orang banyak, gitu. Seperti ini sasarannya adalah publik, gitu, media massa begitu ya. Nah, kemudian jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Menurut kelangsungannya, komunikasi dibedakan menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan, gitu, tanpa campur tangan, kemudian peran antara pihak lain atau media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Kemudian komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik itu pihak atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Nah, seperti kita melakukan telepon gitu ya, jarak jauh. Nah, itu komunikasi tidak langsung disebutnya begitu. Kemudian jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Nah, komunikasi formal dan komunikasi informal dan komunikasi non formal. Jadi ada 3. Yaitu komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, biasanya ini dalam suatu forum gitu ya. Kemudian komunikasi informal yaitu komunikasi terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi dan juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya obrolan antar teman, obrolan dengan teman sebaya, dengan teman sekantor gitu ya misalnya. Jadi tidak dibatasi oleh ketentuan baku begitu. Jadi obrolan santai saja. Nah, itu komunikasi informal, komunikasi sehari-hari lah ya. Kemudian komunikasi non formal yaitu komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Komunikasi menurut maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi, inisiatif komunikator dan menjadi suatu penentu. Contohnya pidato, ceramah, wawancara, dan member tugas atau perintah gitu. Kemudian yang kelima, jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup terjadi komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Maka, dalam komunikasi menurut ruang lingkup dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau komunikasi yang dilakukan oleh orang dalam. Nah, komunikasi internal ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada komunikasi vertikal, horizontal, dan komunikasi diagonal. Nah, kemudian komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi yang berlangsung antar organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi. Kemudian komunikasi ini dapat berbentuk eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan sebagainya. Kemudian ada juga konferensi pers. Nah, ketika seseorang mengkonfirmasi sesuatu agar disaksikan oleh halayak ramai gitu ya. Biasanya konferensi pers ini dilakukan di media televisi gitu. Kemudian yang ketiga adalah
siaran televisi, radio, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bakti sosial, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi yang didasarkan menurut aliran informasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Nah, yang ketiga, komunikasi ke atas atau bottom up. Yang ke atas ini merupakan komunikasi ke atas ini merupakan yang terjadi dari bawahan kepada atasan gitu ya. Kemudian yang keempat, komunikasi ke bawah atau top down. Komunikasi yang ini yang terjadi dari atasan kepada pihak bawah gitu ya, dari atasan atau organisasi misalnya kepada anggota-anggotanya begitu. Kemudian yang kelima, komunikasi ke samping atau ini disebut dengan komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan yang sejajar. Nah, kemudian jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Nah, yang pertama adalah komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Kemudian ada komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih lama, lebih luas. Kemudian ada komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Nah, kemudian yang kesembilan ada jenis-jenis komunikasi menurut jumlah pelaku dalam komunikasi, yaitu komunikasi perseorangan dan ada komunikasi kelompok. Jadi komunikasi perseorangan itu antara kita dengan teman gitu ya, antara satu sama lain gitu. Nah, kalau komunikasi kelompok biasanya terjadi pada diskusi gitu ya, diskusi antar kelompok tertentu begitu, yang pastinya lebih dari satu orang. Ya, demikian penjelasan mengenai jenis-jenis komunikasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.